Romo Bayu menyempatkan diri untuk berbagi iman, pengalaman, dan refleksi Paskah kepada kita semua. Kita sangat-sangat bersyukur dan berterima kasih. Sekarang, Romo, waktu dan layar Zoom kami serahkan kepada Romo. Silahkan. Terima kasih, selamat malam. Shalom, damai sejahtera untuk kita sekalian ya. Terima kasih tadi sudah diperkenalkan dan terima kasih juga undangan kesempatannya untuk mengajar. Saya share screen sebentar. Oke, saya aktifkan dulu. Di slideshow. Ya, terlihat jelas? Oke ya. Jelas, Romo. Ya, bagus. Oke. Ya, sekali lagi malam hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang Prapaskah, ya katekese Prapaskah dalam bahasa Inggris Lent atau Lenten ya. Dan outline atau struktur pembahasan kita, pembelajaran kita pada malam hari ini kurang lebih ada 7-8 bagian. Pertama, arti dan nama, sejarah singkat. Kemudian makna angka 40 di kitab suci. Kemudian semangat Prapaskah itu sebenarnya apa ya? Apakah pertobatan atau ada yang lebih dalam? Ya, nanti kita akan lihat. Kemudian bacaan Injil masa Prapaskah secara khusus tahun ini adalah tahun liturgi A ya. Sedikit berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Kemudian karya rohani atau tindakan kasih rohani apa yang bisa kita lakukan di masa Prapaskah ini. Lalu liturgi Prapaskah itu apa saja yang mengalami perubahan. Di dalam liturgi gereja Katolik ya ada 5 musim ya, bukan musim semi, bukan musim hujan ya, bukan tapi musim atau masa lebih tepatnya ya, ada masa Paskah, sorry, ada masa Advent, masa Natal, masa Prapaskah, masa Paskah, dan terakhir masa biasa ya. Yang hijau sekarang kita masih di masa biasa, minggu depan kita akan masuki masa Prapaskah. Oke, kenapa ada masa Prapaskah? Oke, namanya dulu ya, sorry. Namanya Prapaskah ya. Dari nama ini kita sudah tahu ini adalah pra sebelum Paskah ya. Jadi sebuah masa di mana kita mempersiapkan diri untuk memasuki masa Paskah ya, masa Paskah. Dalam bahasa Eropa yang lain, ya kebetulan saya di Eropa, jadi bahasa yang cukup sering didengar adalah bahasa-bahasa Eropa. Dalam bahasa Spanyol ya, Quaresma. Bahasa Prancis, Carême, dan untuk bahasa Itali atau Italia adalah Quaresima. Ya, semua terkait dengan kata Latin quadragesima yang berarti 40. Ya, kebetulan Spanyol, Prancis, dan Italia ini akarnya memang bahasa Latin ya. Jadi kurang lebih mereka mirip-mirip ya. Quadragesima, bahasa Latin quadragesima 40. Kenapa? Karena memang masa Prapaskah itu panjangnya relatif 40 ya, 40 hari. Nanti kita hitung sendiri apakah benar 40 atau bukan ya. Nanti kita akan coba hitung. Dan dalam bahasa Inggris ya yang berakar dalam bahasa Jerman itu uh, Lent, dari bahasa Inggris kuno Lectern, yang berarti musim semi. Walaupun kalau kita lihat sebenarnya masa Prapaskah ini masih musim dingin di Eropa ya, musim dingin di Eropa, baru nanti masuki masa Paskah itu baru musim semi, tapi sudah dipersiapkan untuk memasuki musim semi, makanya disebut Lent ya. Ya, Prapaskah, Quadragesima, Lent ini kurang lebih nama-nama dari masa Prapaskah. Kemudian kita memasuki sejarah singkat ya, sejarah singkat terlebih dahulu. eh Sebentar, saya ada yang kelewat mungkin. Oh enggak, betul sudah. Sejarah singkat, jadi gereja sudah lebih dari 2000 tahun ya, 2000 tahun, dan perayaan Prapaskah, masa Prapaskah itu mengalami sebuah evolusi.
yang mengalami sebuah evolusi pertumbuhan. Jadi masa prapaskah yang kita kenal sekarang ini, kalau Bapak Ibu teman-teman sekalian kembali ke abad kedua, ke abad ketiga, teman-teman tidak akan menemukan ya masa prapaskah. Kenapa? Karena memang masa prapaskah ini suatu yang berkembang dan berevolusi. Kita mulai dari abad pertama ya, malam Paskah. eh Malam Paskah adalah saat, jadi awal Prapaskah tidak bisa lepas dari Paskah ya. Dan apa sih yang terjadi saat malam Paskah? Ya, malam Paskah, malam kebangkitan Tuhan Yesus kita tahu adalah saat tepat untuk pembaptisan bagi calon baptis. Karena mereka di sini bersatu dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Jadi salah satu liturgi yang paling penting di dalam liturgi Vigili Paskah, ya kalau teman-teman mengamati, ya ikut misa Vigili Paskah Sabtu malam itu, salah satu highlight atau satu yang liturgi yang paling penting adalah liturgi pembaptisan. Dan ini sebuah tradisi yang masih dipertahankan dan terus berlangsung dari abad pertama. Ya. Pembaptisan biasanya dilakukan pada Vigili Paskah. Ya, karena memang simbolnya sangat-sangat penting, menyimbolkan kesatuan kita dengan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Seperti Santo Paulus bilang dalam surat-suratnya, kita mati, ya manusia lama mati, sebagaimana Yesus wafat, dan bangkit manusia yang baru, sebagaimana Tuhan Yesus bangkit. Ya. Jadi masa Prapaskah itu menjadi masa persiapan intens bagi calon baptis sebelum masa Paskah. Nah, ini cukup menarik ya. Ternyata masa Prapaskah awalnya itu sebenarnya bukan untuk semua umat ya. Masa Prapaskah awalnya itu untuk calon baptis. Ya. Ya, bagi mereka yang sudah dibaptis ya, masa Prapaskah menjadi masa pembaruan semangat baptis mereka. Nah, baru kemudian yang sudah dibaptis ini kemudian merasa perlu untuk juga ikut masa persiapan, dalam artian mereka mencoba memperbarui pembaptisan mereka. Ya, makanya nanti kalau di liturgi Minggu Paskah, salah satu highlightnya juga adalah pembaharuan janji baptis. Ya, kita kembali ke abad pertama ya, di abad-abad awal gereja belum mengenal tradisi masa Paskah atau Prapaskah lebih tepatnya, dan kegiatan persiapan Paskah dilaksanakan secara lokal atau personal. Oke, saya ini ada tulisan yang masuk. Oke, saya hapus dulu ya sebentar. Oke. Di abad ya, jadi tadi saya mana? Oke. Sebagai contoh, Santo Irenaeus dari, oke, ada yang coret-coret. Sebentar ya. Ya, jadi Santo Irenaeus mencatat bahwa beberapa orang berpuasa selama satu hari, yang ada juga yang berpuasa 2 hari, ada juga yang berpuasa selama 40 jam, ya sebagai bentuk keikutsertaan dengan Yesus yang terkubur. Jadi pada awal abad gereja, abad pertama, kedua, dan ketiga, itu belum ada masa prapaskah yang bersifat universal. Jadi setiap orang, setiap umat itu melaksanakan persiapan masing-masing untuk menyambut masa Paskah, menyambut perayaan Paskah. Ya, ada yang dengan berpuasa 1 hari penuh, bahkan ada yang hampir 2 hari, ada yang 40 jam. Ya, bukan 40 hari ya, 40 jam. Ya, karena ada tradisi mengatakan Tuhan Yesus itu di dalam kubur, ya, di dalam perut bumi selama 40 jam. Jadi mereka pun berpuasa selama 40 jam. Dan kenapa berpuasa? Karena kita ingat ya, di Injil dikatakan bahwa waktu orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus dan murid-murid, kenapa kok murid-murid orang murid-muridnya Yohanes ya, murid-muridnya pengikut Farisi itu berpuasa, kalian kok tidak berpuasa ya? Tuhan Yesus menjawab ya, mereka sekarang tidak berpuasa karena
sang mempelai ada bersama mereka ya. Tetapi saat mempelai diambil dari mereka, mereka akan berpuasa. Ya. Dan mempelai diambil ini artinya saat Yesus wafat dan dimakamkan. Nah, dan ini adalah masa-masa berpuasa sampai dia bangkit ya. Oke. Oke. Lalu kemudian pada Konsili Nicea 325. Ya. Konsili ini sangat penting karena di sini konsili eh, yang merubah ya, yang mengubah atau lebih tepatnya memberikan struktur yang lebih permanen kepada gereja. Perlu diingat sebelum tahun ini gereja adalah gereja yang dipersekusi oleh Kekaisaran Roma. Jadi sangat sulit untuk berkumpul bersama dan kemudian membuat keputusan bersama itu tidak mudah. Ya, baru kemudian setelah Kaisar Konstantin ya mengizinkan gereja untuk berkembang ya untuk menjadi agama yang resmi dan kemudian Konstantin sendiri pun menjadi Katolik ya menjadi Kristen. Situasi berubah ya gereja lebih bisa berkembang dan kemudian mencari struktur yang lebih permanen. Salah satunya adalah konsili. Konsili itu pertemuan akbar dari para uskup di kota Nisea. Nisea itu sekarang di Turki Selatan. Ya, kotanya sendiri sekarang sudah terendam air ya karena sudah tenggelam ya, kenaikan air laut ya. Jadi salah satu keputusan yang disebut juga kanon dari Konsili Nicea adalah sebuah periode selama 40 hari bagi katekomen yang akan dibaptis pada malam Paskah. Ya, tadi saya sudah jelaskan di awal. Jadi masa Prapaskah awalnya itu untuk katekumen ya, untuk calon baptis. Masa ini ditandai dengan puasa dan doa yang intens. Oke, jadi semacam persiapan ya memasuki hidup yang baru adalah dengan mati dari hidup yang lama dengan puasa dan pantang dengan doa yang intens. Masa persiapan baptis ini kemudian juga diikuti oleh mereka yang sudah dibaptis ya sebagai bentuk solidaritas dengan para katekumen dan juga masa pertobatan pribadi dan pembaharuan janji baptis mereka. Ya mungkin ada keluarga gitu ya, kemudian suaminya ini mau masuk ya sebagai katekumen dan mau dibaptis malam Paskah dan kebetulan istrinya sudah Katolik dan melihat bahwa suaminya ini bantang dan puasa, ya kemudian istrinya pun memberikan dukungan. Ya kan malah ya memberikan dukungan, keluarga yang memberikan dukungannya kalau bisa dibayangkan kalau suaminya lagi pantang puasa persiapan untuk dibaptis tiba-tiba istrinya yang Katolik ini malah makan daging, ya makan daging ya. Terus tidak pantang puasa segala macam malah memberatkan suaminya. Nah, tentu tidak demikian ya. Untuk solidaritas dan kasih adalah dengan menemani ya. Awalnya seperti itu, hal-hal sederhana, tapi kemudian diikuti oleh yang lain, ya, dan kemudian gerakan organik dari masyarakat atau dari umat ini, kemudian menjadi sebuah tradisi yang umum untuk semua, ya. Dan Athanasius dari Alexandria, ya, abad 300-an, mencatat salah satu tokoh dari Konsili Nicea mencatat pada masanya gereja secara universal sudah berpuasa selama 40 hari sebelum Paskah. Jadi memang awalnya katekumen, tapi kemudian dilihat oleh umat yang lain sebagai bentuk tradisi yang baik, ya kemudian menjadi tradisi yang universal, ya menjadi dilakukan oleh semuanya, ya. Kemudian memasuki abad pertengahan, abad ke-8, 7 dan seterusnya, ya. eh, yang tadinya adalah menekankan pembaptisan mulai pelan-pelan bergeser menekankan pertobatan dan silih. Kenapa? Karena Eropa pada saat ini adalah Eropa yang Katolik. Ya. Mayoritas orang-orang di Eropa itu adalah kalau nggak Katolik ya Ortodoks ya. Eh, dan karena sudah banyak yang sudah Katolik ya, baptis sejak bayi, suasana masa Prapaskah pun perlahan berubah semangatnya. Yang tadinya persiapan baptis, yang tadinya pembaruan baptis pelan-pelan bergeser ke arah pertobatan dan silih. Ya, tindakan puasa dan pantang mendapatkan tekanan yang lebih
di masa-masa ini. Bahkan puasa itu dilakukan setiap hari selama 40 hari ya. Makan satu kali sehari dan baru bisa dalam tanda petik buka puasa setelah matahari terbenam. Ya, ini sebenarnya nggak jauh berbeda dengan puasa tetangga kita Muslim ya. Mereka makan setelah matahari terbenam. Sama juga waktu abad pertengahan ya gereja Katolik kalau puasa 40 hari itu baru boleh makan ya dan makannya pun hanya sekali setelah matahari terbenam. Nah, termasuk juga pantang daging selama 40 hari. Itu kenapa trivia ada istilah yang namanya Mardi Gras. Ya, pernah dengar mungkin ya Mardi Gras itu bahasa Perancis yang artinya selasa lemak ya, selasa daging. Bahasa lainnya adalah karnival, ya, karnival karne daging. Hari Selasa sebelum Rabu Abu itu orang-orang pada masa ini menghabiskan stok daging mereka. Ya, jadi mereka seolah-olah pesta besar ya, makan daging sepuasnya. Sebenarnya itu tindakan praktis untuk menghabiskan stok daging mereka sebelum masuki masa puasa ya. Lalu ya kebetulan aja tahun ini sebelum apa namanya sebelum Rabu Abu kita Imlek dulu ya. Jadi memang bisa berpesta terlebih dahulu sebelum masuk masa puasa, pantang puasa ya. Rabu Abu kita harus puasa ya. Jadi makan sekali saja cukup ya, tidak ada daging ya. Kemudian Paus Gregorius Agung tahun 500-an menetapkan Rabu Abu sebagai mulainya masa Prapaskah. Kenapa Rabu Abu? Nanti kita lihat ya. Sekitar abad ke-13, aturan puasa sedikit dilonggarkan ya, secara khusus bagi para pekerja ya boleh makan ya makanan kecil selama satu hari dan makan besarnya tidak harus setelah matahari terbenam ya, karena banyak pekerja di ladang ya di kebun atau di peternakan yang pingsan waktu masa prapaskah. Jadi akhirnya dibuat semacam keringanan bahwa mereka boleh ya makan makanan kecil kalau memang dibutuhkan. Dan praktek ini kurang lebih sama seperti sekarang ya. Puasa orang Katolik itu makan beratnya sekali saja ya dan sepanjang hari diusahakan tidak makan. Bahwa semangatnya adalah kita merasakan lapar, itu puasa. Ya. Jadi tidak seperti abad pertama ya, abad-abad awal di mana baru buka puasa setelah matahari terbenam, nggak seperti itu sekarang. Ya, eh yang penting kita merasakan lapar pada hari puasa. Ya, jangan sampai iya makan besarnya hanya sekali, tapi makan kecilnya ya setiap jam gitu ya. Ya sama aja gitu. Oke, eh kita sorry, ada apa ini? Ups, apa yang terjadi? Sorry. Nah, masuki masa modern Vatikan kedua dalam dokumen Vatikan kedua 1963 Sacrosanctum Concilium tentang liturgi mengembalikan semangat pembaptisan pada masa Prapaskah. Ya, jadi kalau tadi kita bahas bahwa di awal memang tentang pembaptisan, ya persiapan pembaptisan, pembaruan pembaptisan, kemudian abad pertengahan pertobatan dan silih, kemudian masa Vatikan kedua, masa sekarang ini semangat pembaptisannya dikembalikan. Dan kemudian dari Paulus ke-6 dalam dokumennya Penitemini menekankan puasa dan pantang bukan sekedar sebuah kewajiban, tetapi juga perlu disertai menjiwai semangat pertobatan. Jadi tekanannya sekali lagi eh, bukan sekedar menjalankan puasa dan pantang untuk mentaati peraturan, tapi bagaimana puasa dan pantang ini membantu kita bertobat ya. Bentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik ya. Karena percuma kita pantang 40 hari, nggak makan daging 40 hari, tetapi ya, tetapi ya setelah Paskah itu ya tetap saja hidupnya di dalam dosa. Hidupnya tidak berubah ya. Percuma juga ya. Dan hari puasa sekarang ya, Rabu Abu dan Jumat Agung yang wajib ya, Rabu Abu dan Jumat Agung.
Kalau teman-teman mau puasa sepanjang masa Prapaskah, silahkan ya. Kalau di sini saya lupa masukkan pantangnya setiap hari Jumat ya. Masa Prapaskah itu pantang daging. Mau ditambah pantang yang lain juga silahkan ya. Pantang megang HP, pantang sosial media ya, pantang ketemu suami boleh juga. Oke. Semangat Paskah ya, semangat Paskah apa? Kalau kita lihat dari Sacrosanctum Concilium, dokumen Vatikan kedua tentang liturgi, hendaknya hendaknya baik dalam liturgi maupun dalam katekese liturgis ditampilkan lebih jelas dua ciri khas masa 40 hari. Ini ada yang coret-coret sebentar, saya hapus dulu. Oke. Ciri khas masa 40 hari ya, masa Prapaskah, yakni terutama mengenangkan atau menyiapkan baptis ya, pembaptisan dan membina pertobatan. Jadi dua-duanya ya sekarang ya. Pembaptisannya ada, pertobatannya juga iya ya. Kita dipersiapkan untuk memperbarui pembaptisan kita yang menjadi manusia baru, dan menjadi manusia baru adalah manusia yang bertobat. Jadi dua-duanya sebenarnya saling melengkapi ya. Masa itu secara lebih intensif mengajak umat beriman untuk mendengarkan sabda Allah dan berdoa ya. Jadi baca kitab suci. Jadi masa Prapaskah juga menjadi kesempatan untuk membaca kitab suci ya. Eh, di Indonesia, di Jawa secara khusus sudah banyak gerakan kitab suci di antara orang-orang Katolik ya, di paroki-paroki mulai baca kitab suci 5 bab per hari ya. Kemudian laporkan ya. Kemarin juga saya diundang salah satu paroki di Surabaya untuk membahas tentang Santo Paulus dan surat-suratnya, karena kebetulan parokinya sedang membaca Santo Paulus pada minggu-minggu itu ya. Berdoa dengan demikian menyiapkan mereka untuk merayakan misteri Paskah. Ya, kita kembali, esensinya adalah Paskah, Prapaskah untuk Paskah. Menjadi manusia baru dalam pertobatan, ya, menjadi manusia baru dengan memperbarui janji-janji baptis kita. Oke. Kenapa 40 hari? Ya, kenapa 40 hari? Ada apa dengan 40 hari? Ya, 40 hari adalah simbol biblis ya di kitab suci dari transisi, transformasi, kelahiran baru dan pemurnian. Ya, jadi 40 ini menjadi simbol dari suatu yang baru ya, sebuah transisi dari yang lama ke yang baru. Ya, dan ini kita bisa lihat di berbagai event di kitab suci ya. Contohnya 40 hari 40 malam Allah mengirim hujan dan banjir besar ya pada zamannya Nabi Nuh untuk memperbarui muka bumi ya. Kemudian 40 hari yang dihabiskan Musa di gunung bersama Allah. Ini momen penting di mana bangsa Israel membentuk perjanjian dengan Allah, bahwa bangsa Israel sekarang menjadi bangsanya Allah, dan kemudian hukum Allah diturunkan ya untuk bangsa Israel. Ini momen penting. Kemudian 40 hari dan malam Elia menghabiskan waktu berjalan ke Gunung Horeb di mana dia bertemu dengan Tuhan ya. Kemudian 40 hari Yunus menubuatkan tentang penghakiman kota Niniwe yang pada akhirnya menghasilkan pertobatan ya. Oke, yang menghasilkan pertobatan ya. Betul, salah ketik. Oke. 40 tahun orang-orang Ibrani berada di padang gurun, pasir ya, saat menuju ke tanah perjanjian. Sorry, bukan padang pasir ya, padang gurun. Ini kok banyak salah ketik ya. Iya. Eh, ini momen yang paling penting ya, di mana bangsa Israel eh, keluar dari perbudakan Mesir menuju tanah terjanji ya, selama 40 tahun dibentuk oleh Tuhan menjadi bangsa manusia yang baru sebelum masuk tanah terjanji. Begitu juga Yesus di padang gurun ya, berpuasa dicobai oleh setan selama 40 hari ya. Em, Menjadi simbol bahwa Yesus
adalah Israel yang baru. Di mana Israel yang lama selama 40 tahun di padang gurun mereka gagal, mereka digoda dan jatuh pada cobaan, mengeluh dan komplain kepada Allah. Sedangkan Yesus sebagai Israel yang baru walaupun dicobai tidak mengeluh sedikit pun dan berhasil bahkan menaklukkan sang setan, ya, sang iblis atau setan. Tentu ada yang lain, contohnya 40 hari dari dari kebangkitan Yesus ke hari kenaikannya itu juga 40 hari ya, transisi dari Yesus di dunia dan Yesus naik ke surga. Oke. Jadi itu simbol dari em, apa namanya eh transisi. Jadi 40 hari ini menjadi simbol di mana kita pun mencoba bertransisi lahir baru ya melalui semangat pembaptisan dan dengan melakukan pertobatan menjadi manusia yang baru. Jadi itu semangat utamanya ya, 40 hari ya masa Prapaskah. Oke, kita tahu dimulai dari Rabu Abu ya. Kapan ini berakhir? Ada yang tahu kapan hari masa Prapaskah itu berakhir? Ada yang tahu mungkin kapan ya? Ya, secara tradisional sebelum Vatikan kedua berakhir pada Sabtu Suci. Ya, nanti kalau teman-teman kita hitung ya dari Rabu Abu sampai Sabtu Suci itu kalau dihitung harinya itu kalau nanti kita hitung ada 46 hari ya. Kok nggak 40 hari Romo? Kok nggak persis 40 hari ya? Jawabannya gampang. Jawabannya karena hari Minggu tidak dihitung ya. Hari Minggu hari kebangkitan Tuhan Yesus ya kita tidak berpuasa, kita tidak berpantang ya karena Yesus hadir bersama kita perayaan kebangkitan. Makanya 40 hari ini adalah dari Rabu Abu sampai Sabtu Suci ya, sebelum Vigili ya. Dan hari Minggu tidak dihitung. Itu kenapa akhirnya jatuhnya pada hari Rabu ya. Karena memang 40 hari hari Minggu tidak dihitung. Namun setelah Vatikan kedua ya, dalam norma umum untuk tahun liturgi 1969 ya ini setelah Vatikan kedua, masa Prapaskah berakhir tepat sebelum misa perjamuan Tuhan ya, Kamis Putih. Iya, ya, Kamis Putih. Jadi kalau dihitung sebenarnya kurang dari 40 hari ya. Sekarang kurang dari 40 hari ya. Tetapi sekali lagi gereja mengatakan bahwa yang penting adalah semangatnya ya. Teman-teman tidak perlu ya eh, terganggu atau bahkan tidak perlu khawatir kalau memang kita hitung itu tidak persis 40 hari ya. Dan bahkan dalam masa dalam Triduum atau Trihari Suci ini kita pun masih bisa pantang dan puasa ya. Walaupun masanya sudah berakhir, tapi kita bisa melanjutkan pantang dan puasa kita ya pada Trihari Suci ini ya, Kamis Putih, Jumat Agung ya, Sabtu Suci. Itu kita pun masih bisa berpuasa dan berpantang kalau kita mau ya, apalagi Jumat Agung. Oke. Ya, tadi kita ya, kalau ini kalendernya nanti teman-teman bisa hitung sendiri ya. Tanggal 18 itu Februari, Ash Wednesday atau Rabu Abu, 17 Imlek. Oke. Oke. Dan yang saya kasih tanda centang hijau itu hari Minggu di mana tidak dihitung sebagai hari puasa atau hari pantang ya. Dan kita akan merayakan Paskah tanggal 4 kalau nggak salah ya, April 4 ya. Nanti silakan dihitung 1, 2, 3 ya. Bener nggak yang dibilang Romo Bayu ya? Anyway, nanti saya kasih kalau ada yang mau PDF dari eh, pembelajaran katekese malam hari ini, boleh nanti bisa kontak saya atau lewat panitia. Saya kasih diskon kok ya 20%, 300.000 aja. Oke. Bagaimana menentukan Minggu Paskah ini? Kadang-kadang ada pertanyaan cukup menarik. Ada yang tahu bagaimana menentukan Minggu Paskah ya? Yang pasti hari Minggu ya. Tapi kok Minggu Paskah tiap tahun berubah ya? Kenapa Minggu Paskah setiap tahun berubah-ubah? Ya.
Karena ini cukup unik. Ini adalah gabungan antara tahun lunar ya tahun tahun lunar itu tahun menggunakan kalender lunar yang menggunakan rotasi bulan dengan kalender matahari ya, solar kalender ya. Jadi berdasarkan Konsili Nicea, Minggu Paskah adalah hari Minggu pertama setelah bulan purnama yang jatuh pada atau setelah tanggal 21 Maret ya. 21 Maret itu spring equinox ya. Mungkin yang bertanya ini kok rumit sekali sih Romo, ada apa ya? Ada apa? Ini ada hubungannya dengan hari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, ada hubungannya dengan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan hari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus itu ada hubungannya dengan hari raya Paskah Yahudi. Oke, hari raya Paskah Yahudi. Nah, hari raya Paskah Yahudi ya kan itu hari raya perjamuan terakhir ya, Tuhan Yesus juga merayakan perjamuan terakhir itu menurut kalender orang Yahudi yang mengikuti peredaran bulan itu jatuh pada tanggal 15 Nisan ya, atau kalau kita terjemahkan ke dalam kalender kita sekarang adalah tanggal 21 Maret ya, 20 sekitar tanggal 21 Maret ya. Jadi itu kenapa hari Minggu setelah tanggal 21 Maret. Ya karena itu kurang lebih hari kebangkitan Tuhan Yesus menurut kalender lunarnya kalender Yahudi yang kemudian dikombinasikan dengan peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, semoga makin bingung nggak Pak? Jangan khawatir, tiap tahun sudah ditentukan oleh gereja kapan ya, jadi kita nggak perlu bingung. Ya, pada intinya ini adalah hari Tuhan Yesus bangkit. Ya, oke. Apa semangat Lenten ya? Tadi saya sudah jelaskan ada semangat pembaptisan untuk para katekumen ya. Proses inisiasi Gereja Katolik secara tepat terjadi pada masa Paskah ketika umat Katolik yang baru dibaptis menderita wafat dan akhirnya bangkit kembali bersama Kristus ya. Bentuk-bentuk pembaptisan dalam Gereja Katolik ada yang dibaptis dituang ya, tapi juga ada baptis yang apa misalnya dicelup ya celup yang baptis tenggelamkan ya itu juga ada tergantung bentuk gerejanya dan tradisinya ya. Di gereja-gereja tua yang lebih lama masih ada pembaptisan selamnya, tapi biasanya gereja-gereja modern lebih menggunakan yang lebih praktis ya dengan di to di apa namanya dituang ya. Kalau yang di foto ini cukup menarik, ini kombinasi ya. Jadi masuk kolam, tapi sudah masuk kolam masih dituang ya. Para katekumen mempersiapkan diri untuk menerima sakramen inisiasi dan dengan demikian menjalani pendidikan agama dan penyangkalan diri pada masa Prapaskah ini. Jadi memang ada program khusus biasanya untuk para katekumen di masa Prapaskah ini. Bagi kita yang sudah dibaptis, ya, Paskah adalah satu waktu tepat bagi kita untuk memperbarui dan menegaskan kembali komitmen kita kepada Tuhan dengan memperbarui janji pembaptisan kita. Ya, jadi selalu ada bagian Vigili Paskah atau Minggu Paskah di mana kita akan diajak untuk memperbarui, ya, janji baptis kita atau lebih tepatnya memperbarui pembaptisan kita. Ya, pembaptisan itu tidak bisa diulang, ya, hanya sekali seumur hidup, tetapi pembaharuan semangatnya bisa, pembaharuan janjinya bisa, ya. Jadi kita janji untuk tidak terlibat dengan kegiatan yang berasal dari sang jahat, kemudian memperbarui iman kita kepada Allah Tritunggal, ya, memperbarui ketaatan kita kepada gereja dan seterusnya, ya. Jadi kita mempersiapkan diri dengan memasuki padang pasir ya, bersama Kristus. Jadi itu semangatnya. Salah satunya kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus di padang gurun 40 hari. Kita pun masuki masa prapaskah dengan semangat pertobatan, di mana Tuhan berpuasa
Ya, selama 40 hari kita pun ingin merasakan juga apa yang dirasakan Tuhan ya. Oke. Oke, ada 3 hal yang bisa kita lakukan dalam masa Prapaskah ini yang lebih dilakukan lebih intens, dan ini bacaan dari Rabu Abu ya. Matius 6 ya 1 sampai 18. Basically ada 3 hal. Yang pertama adalah puasa dan pantang dijadikan satu ya. Kemudian doa yang lebih intensif. Kemudian bentuk amal kasih ya. Kenapa 3 hal ini ya? Ada berapa ya? Pertama memang sesuai dengan kitab suci, apa yang disarankan kitab suci, tapi juga ada semangat-semangat yang lebih dalam yang bisa kita gali ya. Pertama, eh, puasa pantang, doa dan amal itu sebenarnya adalah tindakan keadilan ya, tindakan yang adil. Kata adil, justice itu artinya memberikan sesuatu yang menjadi haknya ya. Kalau kita beli, contohnya ya, beli apa namanya, beli nasi goreng ya, nasi goreng ya, dan penjualnya bilang, Mas nasi goreng bilang ini harga 25.000 gitu ya, dan kita kasih 25.000, kita memberikan keadilan kepada sang penjual nasi goreng ya, karena dia menerima apa yang menjadi haknya, yaitu pembayaran 25.000 rupiah ya dalam bentuk uang. Itu simpelnya seperti itu ya. Bentuk keadilan tentu banyak ya. Setiap hari kita pun diajak untuk berbuat adil kepada siapapun orang yang kita temui dalam hidup kita. Kepada anak-anak kita, kita perlu adil ya, memberikan apa yang menjadi haknya bagi mereka, kepada orang tua kita, ya, kepada suami atau istri kita, kepada saudara-saudara kita, kepada gereja, dan akhirnya kepada Tuhan. Nah, oke. Dan cukup menarik, kalau pantang puasa itu sebenarnya kita mencoba untuk adil dengan diri sendiri, ya. Maksudnya bagaimana tuh? Kok pantang dan puasa itu adil untuk diri sendiri ya? Karena tubuh itu punya hak untuk beristirahat. Bayangkan setiap hari bekerja tubuh kita untuk mengunyah ya, untuk mencerna makanan, dan kita terus makan ya, terus makanan masuk ya, terus daging masuk ya, terus rokok masuk, terus apa namanya, alkohol masuk ya. Akhirnya tubuh pun lama-lama karena tidak pernah benar-benar beristirahat, tidak mendapatkan keadilannya, tubuh pun bisa sakit ya. Jadi eh, kesehatan itu, kesehatan tubuh sebenarnya bentuk keadilan. Kalau kita bisa lihat di sini ya. Saat kita melakukan yang menjadi hak tubuh kita, berlaku adil dengan tubuh kita, itu tubuh kita akan menjadi sehat, ya kan? Jadi keadilan itu penting ya, tidak hanya untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri, tubuh kita sendiri, ya. Dan puasa pantang ini mengingatkan kita untuk berlaku adil kepada tubuh kita. Bagaimana sehari-hari kita sudah sering abuse ya, atau menyalahgunakan tubuh kita. Dan sekarang undangannya adalah dengan pantang dan puasa kita bisa berlaku lebih adil kepada tubuh kita. Kapan kita harus berhenti makan ya, kapan kita harus berhenti minum, kapan kita harus berhenti merokok ya, kapan kita harus melakukan berhenti untuk terus menerus bekerja, lupa istirahat ya, dan masih banyak lagi ya. Kemudian doa adalah bentuk keadilan kepada Tuhan. Ya, Tuhan sudah memberikan semua kepada kita. Saat kita berdoa membangun koneksi dengan Tuhan, itu adalah saat dimana kita memberikan keadilan kepada Tuhan. Ya, jadi walaupun dalam tatanan yang absolut, ya, dalam skala yang absolut, semua itu punya Tuhan. Ya, tidak ada tindakan yang bisa memberikan keadilan kepada Tuhan yang kita lakukan ya. Tapi itu dalam skala yang absolut ya. Dalam skala yang lebih kecil, setidaknya kita bisa memberikan keadilan kepada Tuhan dengan doa ya. Kemudian amal kasih ini keadilan untuk orang lain. Tadi kalau nasi goreng, tadi kemarin nasi goreng.
Ya, itu adil ya. Sepertinya amal kasih bukan keadilan, tapi amal kasih karena kita biasanya memang sudah adil ya ke orang lain dengan memberikan apa yang haknya. Namun dengan memberikan amal kasih, kita pun lebih dipertajam, ya, lebih dipertajam. Mungkin waktu dengan ketemu dengan tukang nasi goreng tadi, di tukang nasi gorengnya bilang 25.000 ya. Tapi sebenarnya itu harga yang dia turunkan karena memang kompetisi antar tukang nasi goreng itu luar biasa gitu. Dari kita menyadari bahwa 25.000 itu sebenarnya nggak adil ya. Tidak membayar atau tidak mengcover semua apa yang diberikan oleh tukang nasi goreng. Dan kita pun beli yang amal ya 30.000. Tanpa disadari yang kita pikir ini amal ternyata adalah bentuk keadilan. Ya, jadi hal-hal seperti ini amal kasih ini sebenarnya bukan hanya sekedar kita berbuat baik ya, sekedar kita memberikan yang lebih tidak, tetapi juga mengasah rasa keadilan kita terhadap tubuh kita, terhadap Tuhan, kepada sesama. Ya, oke. Semoga nangkep ya maksudnya. Ya, ada semangat lain ya. Kalau kita kembali ke perjanjian, ini bagian kitab sucinya. Kalau kita kembali ke perjanjian lama, kita akan menemukan saat Adam dan Hawa digoda oleh setan, oleh sang ular, dalam tradisi Yahudi itu mereka ada tiga godaan. Ya, tiga godaan yang menyerang mereka. Kejadian 3:16. Pertama, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Ini sesuatu yang dinikmati oleh tubuh ya. Maka godaan pertama itu biasanya disebut godaan kedagingan ya, lust of the flesh. Dan kemudian yang kedua ya, sedap kelihatannya ya, godaan ketamakan untuk memiliki lebih ya, memiliki sesuatu yang bukan milik kita ya, lust of the eyes bahasa Inggrisnya. Dan lagi pula yang nomor tiga, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberikan pengertian ya. Ada kesombongan, pengen menjadi yang lebih tahu, menjadi yang paling tahu ya, pride, kesombongan. Jadi ada tiga hal yang sepertinya menjadi godaan dari sang setan kepada Adam dan Hawa. Nah, ini menurut tradisi Yahudi adalah godaan kedagingan, godaan ketamakan, dan kesombongan. Dan Yesus juga sebenarnya mendapatkan godaan yang sama saat digoda oleh sang setan di padang gurun ya. Jadi jika engkau yang pertama anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti ya. Ini kedagingan. Apalagi Tuhan Yesus waktu itu sedang puasa, lapar sekali, dan godaannya makin kencang. Ya, kalau orang lapar digoda untuk makan, ya tentu ya menjadi godaan yang luar biasa. Namun Yesus tidak menghiraukan. Ya, kemudian nomor dua, iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata, kepadamu semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku ya. Ya, jadi diperlihatkan segala ya hal yang luar biasa dan Tuhan Yesus digoda untuk memiliki. Ya, setan akan memberi. Ya. Tapi Tuhan Yesus bilang tidak ya. Dan kemudian kesombongan. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menantang, ya, menatang, sorry, ya maksudnya menggendong engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ya, Yesus juga bilang tidak, saya tidak perlu menunjukkan bahwa saya ini di atas para malaikat. Saya tidak perlu menunjukkan malaikat-malaikat melayani saya. Ya, buat apa? Itu sebuah kesombongan ya. Nah, Adam dan Hawa jatuh pada godaan-godaan ini, Tuhan Yesus tidak. Ya, jadi Yesus di sini uh, berperan sebagai Adam yang baru, ya, yang Adam dan Hawa yang baru, manusia pertama yang baru yang tidak jatuh ke dalam godaan. Nah, menurut saya cukup menarik ya godaan setan ini. Kenapa? Karena setan di Matius ini menggoda Yesus dengan mengutip ayat-ayat kitab suci. Iya. Jadi hati-hati ya.
bukan berarti orang yang tahu kitab suci itu adalah orang yang kudus. Belum tentu. Kenapa? Karena setan juga mengutip kitab suci. Mengutip kitab suci untuk kepentingan diri, mengutip kitab suci untuk menyelakakan orang lain, itu muridnya setan. Ya. Jadi hati-hati kita baca kitab suci ya, jangan sampai hanya untuk kepentingan pribadi. Ya, ada orang-orang, sayangnya ada orang-orang yang menggunakan ayat ya, jualan ayat ya, untuk mendapatkan kepentingan pribadi. Dan jangan sampai kita ke arah sana ya. Ayat kitab suci itu sarana keselamatan ya. Jadi jangan ikuti teladannya setan, oke? Nafsu kedagingan ya, dengan puasa bagaimana melakukan nafsu kedagingan kita, puasa untuk mengatur kepuasan instan dan kenikmatan badani. Makanya puasa itu juga tidak hanya makan ya, walaupun makan itu yang paling gampang, maksudnya yang paling dasar bentuknya, tapi puasa juga banyak bentuk yang lain ya. Contohnya ya, dalam gereja Katolik kita mengenal yang disebut KB alami ya, keluarga berencana alami, bahwa gereja Katolik mengajarkan bentuk keluarga berencana yang diizinkan itu hanya yang alami. Sebenarnya alami ini adalah bentuk dari puasa, ya kan? Puasa menahan hawa nafsu, puasa untuk tidak melakukan kegiatan suami istri kalau memang belum waktunya. Ya, jadi eh, ini bentuk puasa yang sederhana. Ya, nggak sederhana sih, ini susah. Saya nggak tahu ya, Bapak Ibu yang lebih tahu. Ya. Tapi ini bentuk puasa yang lain. Ya, hawa nafsu, ya hawa nafsu kedagingan itu tidak hanya makan, ya, tapi juga contohnya tindakan badani yang relasi suami istri. Kenapa gereja Katolik mengajarkan ya KB itu yang alami? Karena kalau kita menggunakan KB artifisial, ya itu kita menjadikan hawa nafsu, pemelampiasan, pemuasan hawa nafsu sebagai yang utama. Ya, saya bisa melakukan ini kapanpun, ya, dan tidak peduli istri sedang subur atau eh, istri tidak siap, tidak peduli, ya. Yang penting saya melampiaskan. Toh ada kontrasepsi, iya. Tapi kalau dengan puasa badani atau puasa dengan sorry, KB alami, sang suami dan istri diajak berpuasa, ya, menahan diri. Dan dengan menahan diri ini pun pelan-pelan ditumbuhkan kesadaran bahwa saya bisa mencintai istri saya atau suami saya lebih dari sekedar relasi suami istri. Ya. Bahkan dengan menahan diri pun itu bentuk kasih. Ya, jadi puasa ini luar biasa kalau kita lihat lebih dalam maknanya ya. Nafsu mata amal kasih untuk mengatur kecenderungan kita untuk serakah ya. Kalau kita pengen memiliki semua, maka kebalikannya adalah amal kasih. Kita berikan yang apa yang kita miliki ya. Kesombongan ya dengan doa ya. Sombongan itu kan kita ingin menjadi pusat dari segala hal ya. Dan dengan doa kita diingatkan kita bukan siapa-siapa, Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, ya sudah hampir 1 jam. Dan dalam ini sedikit tambahan dalam komunitas religius ya, Romo, Suster, Bruder, kita juga biasanya punya 3 kaul ya. Ada kaul kemurnian, kaul kemiskinan, dan kaul ketaatan. Dan 3 kaul ini kenapa? Karena juga 3 kaul ini ada untuk menangkal ya, menangkal 3 godaan tadi. Ya, 3 godaan yang lebih serakah, sorry, 3 godaan tadi dengan lebih radikal, sorry. Jadi nafsu kedagingan ditanggal dengan kaul kemurnian. Bah, jadi sebenarnya saya ini puasa ya, puasa tidak melakukan badani, tapi puasanya sepanjang hidup saya gitu. Itu aja. Kalau suami istri itu ada puasanya momen-momen, contohnya momen-momen subur ya, momen-momen di mana tidak belum siap atau momen-momen memang tidak tepat waktunya yang mereka berpuasa. Kalau kami religius, rohaniawan, puasanya ya sepanjang hidup kami gitu aja ya. Kemudian nafsu mata ya. Kalau kita puasanya
kita memberikan diri. Tadi kan eh, nafsu mata di counter dengan amal kasih ya. Kalau kemiskinan intinya adalah memberikan ya seluruh hidup kita. Kalau tadi kan biasanya amal kasih barang-barang ya uang yang kita berikan, tapi kalau kalau kemiskinan adalah diri kita dan kesombongan. Sombongan ini kaul ketaatan. Ya. Eh, dan ini biasanya yang paling sulit ya, bagi para rohaniawan untuk taat itu sulit sekali ya. Karena merasa pendapat saya paling benar ya, pemahaman saya paling benar ya, kenapa saya harus ikut orang lain ya. Dan kaul ketaatan mengcounter kesombongan ini. Oke, kita lihat pertimbangan yuridis praktis berdasarkan hukum gerejanya seperti apa ya. 2 hari puasa yang wajib, Rabu Abu dan Jumat Agung. Kemudian hari-hari pantangnya, Rabu Abu dan Jumat masa Prapaskah, ya. Dan saya perlu tambahkan menurut hukum gereja 1251, itu setiap hari Jumat kita diajak untuk berpantang daging, ya. Setiap hari Jumat sepanjang tahun, ya, tidak hanya masa Prapaskah. Jadi ini contohnya Jumat ya, minggu ini tanggal berapa itu? Eh, tanggal 10, tanggal 13 ya, tanggal 13 yaitu sebenarnya menurut hukum gereja kita pantang daging ya, walaupun bukan atau belum masuk masa Prapaskah. Hari-hari puasa seseorang hanya makan 1 kali penuh, tetapi mungkin makan 2 kali lebih kecil jika diperlukan untuk menjaga kekuatan. Ya, intinya saya tekankan adalah merasakan lapar ya. Jadi bukan berarti ya makannya kenyang ya memang sekali, tapi nyemilnya ya sepanjang 30 menit ya. Coklat, biskuit, apalagi es krim ya sama aja. Oke. Usia puasa adalah 14 ya, masuk usia 14 hingga usia 60 ya. Jadi saat 60 ya. Apakah kalau sorry, pantang bagaimana? 14 sampai mati ya. Ya, kecuali memang ada sakit ya, tidak bisa ya nggak apa-apa ya. Sekali lagi gereja menekankan semangatnya ya, dan sekali lagi kalau saya gagal puasa pas Rabu Abu gitu, saya eh sorry, hari Jumat itu hari pantang Prapaskah ya. Tapi kemudian saya kelupaan pas lagi jalan breakfast di hotel yang disediakan itu daging ya. Dan saya tinggal ambil aja, lupa bahwa itu hari pantang ya. Apakah dosa Romo? Ya jawabannya enggak. Ya jangan khawatir. Ya sekali lagi yang penting semangatnya ya, semangatnya ya. Tapi jangan kalau sudah sadar ya jangan diterusin ya. Iya. Wah sudah makan dagingnya ya udah semua saya ambil sekalian. Ya nggak gitu juga ya. Oke. Oke, ini ada berapa hal yang bisa kita oh ini sorry, tentang liturgi masa Prapaskah apa saja yang berubah, sedikit berubah ya. Puasa dengan mata dan telinga kita ya. Jadi itu menurut Bapak Gereja masa liturgi Prapaskah adalah sebuah masa puasa juga. Tapi puasanya tidak dengan mulut, tapi dengan mata dan telinga kita. Warna ungu adalah warna liturgi Prapaskah ya, warna raja, tapi juga eh, para raja mempersiapkan kekaisaran, tetapi juga eh, simbol dari penderitaan Yesus. Yesus mengenakan jubah ungu, ya, walaupun sebenarnya bukan literally ungu ya, scarlet itu merah lebih tepatnya Yohanes. Jadi sebagai simbol kita eh, berpartisipasi pada penderitaan Kristus. Kenapa ungu ya? Tidak ada haleluya, ya sudah tahu teman-teman. Tidak ada kemuliaan kecuali untuk perayaan tertentu seperti Hari Raya Kabar Sukacita. Kapan ada yang tahu? Maret, ya Maret 25 25 ya. Maret, Kemudian Santo Yusuf. Maret berapa? 25. 19. Benar ya? 19 ya? Oke. Biasanya tidak ada bunga dan dekorasi di gereja dibuat sederhana.
ya, dengan tanaman-tanaman yang hijau mungkin masih boleh ya. Kemudian lagu-lagu liturgi yang tepat juga diperhatikan. Saya bukan ahli liturgi, saya bukan ahli, apalagi ahli musik liturgi ya, saya bukan, tapi kurang lebih ada lagu-lagu liturgi yang sesuai dengan masa Prapaskah. Dan tentu saja waktu yang terbaik untuk pengakuan dosa. Dalam aturan gereja Katolik, yang wajib itu adalah setahun sekali sebenarnya ya. Dalam gereja Katolik Indonesia di Indonesia itu 2 kali ya, Advent dan Prapaskah. Jadi kita gunakan kesempatan ini untuk pengakuan dosa. Biasanya masa Prapaskah juga ada diberi kesempatan oleh paroki untuk pengakuan dosa ya. Ada waktu-waktu yang sudah ditentukan bagi umat untuk mengaku dosa. Kita gunakan ini untuk kesempatan ya, apalagi yang sudah 5 tahun ya, 9 tahun ya, 20 tahun tidak mengaku dosa ya, kita kembali kepada Tuhan. Ini penting kenapa ya? Karena kalau kita sudah terbiasa dengan dosa, itu pelan-pelan kita pun tidak akan melihat dosa itu sebagai dosa ya. Dan makin repot kalau kita tidak melihat dosa sebagai dosa ya. Seperti sampah ya, sampah kalau awalnya memang jijik, tapi kalau sampah dibiarkan menumpuk di rumah, kita mulai terbiasa ya dengan sampah itu, dan akhirnya kita pun menjadi sampah itu juga sendiri. Ya. Jadi teman-teman silahkan mengaku dosa ya, kesempatan yang baik ya. Sebenarnya idealnya menurut saya sih ya sebulan sekali ya. Ya sekali setiap 2 bulan juga boleh ya. Jadi dibiasakan ya pengakuan dosa, rajin bersih-bersihnya ya. Rumah kan kalau nggak dibersihin kotor ya. Begitu juga dengan jiwa kita kalau tidak rutin dibersihkan ya menjadi kotor ya, menjadi tempat kuman, menjadi tempat membawa penyakit ya, penyakit rohani, dan ini menjadi kesempatan yang baik untuk meningkatkan kegiatan rohani seperti jalan salib ya, renungan, retret, ziarah. Waktu saya di Filipina ada budaya namanya visita iglesia, itu kunjungan 7 gereja. Ya, jadi ke 7 gereja mungkin sama konsepnya seperti visit waktu tahun jubileum tahun lalu ya, di mana umat mengelilingi gereja-gereja yang ada pintu sucinya ya, Porta Santanya. Ini juga mungkin bisa diterapkan kita mengunjungi 7 gereja ya di kota kita atau di kusupan kita ya, dan kita melakukan sedikit bentuk doa, liturgi ya, rosari mungkin. Kemudian 7 sabda terakhir ini budaya yang belum ada, sudah baru dimulai, sorry. Sebelumnya tidak ada di Indonesia tapi sudah mulai di setidaknya di paroki saya di Surabaya itu ada ibadat 7 sabda terakhir sebelum perayaan Jumat Agung. Dimulai jam 1 atau jam 12 siang, nanti selesai jam 3 mulai masuk ibadat Jumat Agung. Nah, 7 sabda ini 7 terakhir, 7 sabda Yesus waktu dia disalib ya. 1 dari Matius dan Markus, 3 dari Lukas, 3 dari Yohanes ya. Dan setiap kata atau setiap kalimat ini di, direnungkan bersama-sama. Oke. Ya, dan masih banyak lain tadi kegiatan-kegiatan rohani ya. Jadi bisa, oke, sedikit trivia. Ini yang terakhir slide saya. Oke. Kayaknya ini yang kelewat ya. Bacaannya belum saya bahas ya. Sebentar. Saya cek dulu ya, ada berapa hal yang kelewat ini. Bacaan, oke, ini saya, ya, bacaan Injil untuk tahun A, ya, tahun A itu tahunnya Matius. Minggu pertama, Prapaskah, Yesus di padang gurun, ya, versi Matius. Nanti kita bisa dengarkan dialog antara setan, ya, dan Tuhan Yesus, ya, sangat menarik karena mereka berdebat atau saling berargumen menggunakan
kitab suci. Menarik ya. Oke. Jadi tidak hanya manusia, tidak hanya orang beriman yang tahu kitab suci, ya setan juga tahu kitab suci ya. Bahkan lebih pinter dari para ahli kitab suci ya. Kemudian minggu kedua transfigurasi ya. Dari Matius 17, transfigurasi Tuhan Yesus mengubah diri. Kenapa minggu kedua? Prapaskah selalu transfigurasi karena transfigurasi ini menjadi persiapan Tuhan Yesus sebelum dia memasuki kota Yerusalem, wafat dan menderita. Ya. Dan minggu ketiga, 4, 5, ini dari Yohanes semua. Bacaan-bacaan ini berhubungan dengan tema pembaptisan. Ya, contohnya bacaan minggu ketiga, Yesus dan wanita Samaria, ya, atau pemurnian, ya, bait suci, pembersihan bait suci dari Yohanes semua. Yesus dan wanita Samaria, ini wanita Samaria digambarkan sebagai sebagai wanita yang mencari kebenaran, ya, dan dia akhirnya menemukan Yesus, ya. Minggu keempat, Yesus menyembuhkan orang buta. Ini menjadi tema penting pembaptisan. Saat pembaptisan kita seperti orang buta yang disembuhkan Tuhan Yesus, yang bisa melihat, ya, bisa melihat kebenaran, bisa melihat Allah sendiri di dalam Ekaristi dengan mata iman kita, ya. Minggu kelima, Yesus membangkitkan Lazarus. Ya, ini sama seperti saat pembaptisan, ya, kita wafat, di dalam Yesus bangkit bersama Yesus. Manusia lama kita dihancurkan, manusia baru dilahirkan kembali, ya, bangkit kembali. Makanya salah satu efek pembaptisan adalah jiwa kita ini jiwa kita ini dilahirkan kembali atau direkonfigurasi, ya, bahasa komputernya diinstal ulang, reboot, menjadi yang baru, menjadi bersih dan siap menerima rahmat Tuhan, ya. Minggu keenam, ya, ini Minggu Palma, mengenang sengsara Tuhan. Jadi Minggu Palma ini minggu yang sangat khas. Kenapa? Karena ada dua bacaan Injil biasanya, ya. Baca Injil di luar gereja, ya, tentang Yesus yang masuk ke kota Yerusalem, dan di dalam gereja ada kisah sengsara. Dan tahun ini menurut Matius cukup panjang, tapi bukan yang paling panjang. Ya, kisah sengsara dibaca dua kali, ya, Minggu Palma dan Jumat Agung. Ya, Jumat Agung selalu diambil dari Yohanes. Itu kurang lebih tema dari bacaan-bacaan Injil di tahun A, ya, masa Prapaskah ini. Oke, mungkin itu dulu dari saya, ya. Mungkin ada pertanyaan Ya, atau kita istirahat dulu, bagaimana? Silakan, ya, moderator. ya. Romo silahkan minum dulu, capek mau. Hmm. Suaranya habis nanti mau. Ya, teman-teman, nggak terasa ya, pengajaran kita pada malam ini sudah selesai. Rasanya tuh masih kepingin lanjut ya, tapi waktu juga yang harus menyudahi kita. Nah, sebelum kita menyudahi, masih ada beberapa hal yang dapat ada tanya jawab. Teman-teman masih bisa menulis pertanyaan di kolom chat Q&A sambil menunggu hal tersebut sebagai ungkapan syukur dan tanda kasih atas berkat yang kita terima. Kami membuka kesempatan bagi teman-teman ingin berbagi persembahan kasih dapat ditransfer di rekening seperti berikut. Bukan besar kecilnya, tapi kita melihat dari ketulusan dan keikhlasan hati teman-teman. Setiap tanda kasih yang dibagikan, Tuhan akan memberkati berlimpah untuk kita semua. Amin. Kemudian kita akan langsung masuk ke itu teman-teman ya, atau mau ditayangkan lagi, sorry teman, slide nomor rekening. Nah, kita kasih waktu yang mau difoto, nah silahkan difoto, jadikan kenang-kenangan di handphonenya. Nah, besok mau transfer juga masih boleh ya. Oke, ya sudah ya, oke. Kemudian kita ada beberapa pengumuman, ada kursus kitab suci, ya, terbuka untuk umum dan bersertifikat, ya. Silahkan scan, boleh difoto juga silahkan, atau hubungin Natalia di nomor tersebut. Oke, next, berikut lagi pengumuman, apakah masih ada? Ya, sekarang sebelum kita masuk ke Q&A, Pak Ipin nanti akan tayangkan, saya ada satu pertanyaan dari saya dan teman-teman panitia menggelitik.
Paskah itu selama ini identik, saya nggak tahu ya, selalu kalau Paskah gitu tuh telur dan kelinci, ya kan, Mo? Itu bagaimana sih, Mo, apa hubungannya dengan Paskah yang ini, Mo? Kalau pertanyaan yang ya Ya, sebenarnya lu daripada kita ada panitia yang nanti takutnya nggak bisa tidur, Mo, kalau nggak dijawab, Mo. ya baik, terima kasih. Telur dan pasca ini menjadi telur dan kelinci ya, menjadi simbol dari masa pasca. Kenapa? Karena di abad pertengahan tadi sudah saya jelaskan kan bahwa mereka tidak makan daging, ya. Jadi saat Minggu Paskah bagi orang-orang Eropa yang menengah ke bawah, mereka akan makan daging lagi, ya. Dan makan daging yang paling murah pada masa ini adalah ya kelinci dan telur. Ya, jadi itu kenapa telur dan kelinci identik dengan apa namanya Paskah, karena ini adalah santapan orang-orang sederhana di Eropa di abad pertengahan saat mereka merayakan Paskah. Jadi telurnya dikumpulkan ya, kelincinya ditangkap pada seminggu sebelum Paskah ya, mereka cari kelinci kemudian dipersiapkan nanti ya Minggu Paskah mereka bisa pesta sederhana ya dengan makan telur dan kelinci ya. Jujur saya baru makan kelinci juga di Eropa ya, di Italia sorry, Italia. Dan ya bagi mereka kelinci hal yang cukup biasa dan di abad pertengahan kelinci juga uh, bisa dengan mudah ditemukan di hutan-hutan ya. Jadi itu kenapa identik telur dan kelinci ya, karena ini satu hal yang dimakan oleh orang-orang Eropa Kristiani pada abad pertengahan pada masa Paskah ya atau hari Minggu Paskah. Tapi kemudian ya berubah tradisinya ya. Jadi telur Paskah ya orang untuk dihias, kemudian ada uh, tradisi di mana ada orang tua menyembunyikan telur Paskah, nanti anak-anaknya disuruh cari, kalau dapat dapat hadiah gitu ya. Ya dan sebagainya. Tapi awalnya dari kebiasaan orang Eropa untuk makan daging kelinci dan telur saat Minggu Paskah. Ya. Oke, terima kasih Romo. Oke, pertanyaan dari Pak Ipin silahkan bisa ditayangkan dari teman-teman di Q&A. Ya, ini Mo. Romo, apakah Yesus yang tidak jatuh dalam godaan di padang gurun berhubungan dengan kodrat keilahiannya sebagai pribadi kedua yang tidak bisa berdosa? Ya, Tuhan Yesus tidak jatuh dalam godaan ya. Jadi tidak Tuhan Yesus sepanjang hidupnya tidak berdosa. Termasuk waktu saat dia digoda pun dia tidak jatuh dalam godaan. Ya, karena emang kodrat ilahinya. Jadi Tuhan Yesus yaitu ada satu pribadi dua kodrat, kodrat ilahi dan kodrat manusiawi, kodrat manusia dan tentu saja sebagai pribadi ilahi yang memiliki kodrat ilahi tidak bisa ya melakukan dosa. Ya. Dan tentu saja karena dia pribadi ilahi, keputusan-keputusannya pun tidak bisa ya untuk melakukan tindakan-tindakan dosa. Ya, betul. Jadi ini pertanyaan teologis ya. Kalau ditanya apakah Tuhan Yesus bisa berdosa, jawabannya tidak ya. Alasannya sederhana karena dia Tuhan. Ya, begitu, divine ya. Oke, Oke. oke, next berikut. Romo, Ya, maaf, sepertinya apakah masih ada materi lagi? Mo sudah selesai kan ya, Mo? Atau Ya, masih ada? sudah selesai ya. Udah Sudah selesai. selesai. Oke, ya. Oke, next Pak Ipin. ya. Romo, maaf pertanyaannya mundur. Oke, ya nggak apa-apa. Ya, Ya. ini. Apakah ada doa-doa khusus Katolik yang dibawakan pada saat memulai puasa dan berbuka puasa? Eh, Doa yang wajib tidak ada. Ini doa-doa devosional ya. Devosional itu artinya, doa-doa devosi artinya suatu yang baik jika dilakukan tetapi bukan kewajiban. Ya. Jadi kalau kita mau doa pribadi buat tanda salib, Bapa kami salam mari kemuliaan saja sudah cukup ya.
Atau ya dalam hati kita memulai Rabu Abu, Tuhan, doa pribadi dalam nama Bapa dan Putra Kudus, Tuhan saya mulai hari ini puasa, kuatkan saya. Begitu saja sudah cukup ya. Jadi doa-doa yang ada ini adalah doa-doa devosional, suatu yang baik dilakukan tetapi bukan kewajiban. Ya, kalau Anda tergerak untuk mendoakannya sangat baik, kalau tidak juga tidak ada masalah ya. Jadi dalam gereja Katolik kan kita tahu ada dua model doa, ya ada doa liturgi, ada doa devosi. Ya, liturgi itu memiliki struktur yang fix, yang tetap, dan juga ada komponen wajibnya. Ya, contohnya hari Minggu kita diwajibkan untuk ke gereja merayakan Ekaristi. Ya, kecuali tentunya kalau sakit ya. Tapi kalau tidak sakit dan gerejanya dekat rumah, tidak ke gereja, ya. Nah, itu ada elemen dosanya di situ. Tapi kalau devosi, ya bebas, tidak ada elemen kewajibannya di situ, ya. Intinya seperti itu, ya. Oke, yang berikut Pak Ipin. Bentar. Ya, sejak kapan Rabu Abu pertama kali dimulai? Apa alasan dibalik penetapannya? Dan siapa yang akhirnya menetapkan hari ini masuk dalam kalender liturgi Gereja Katolik? Dan bagaimana sebuah tanda abu sederhana bisa berkembang menjadi momen pertobatan yang dirayakan oleh jutaan umat di seluruh Oke, ya. Yang pertama tadi sudah saya sebutkan ya, Rabu Abu ditetapkan oleh Gregorius Agung, ya sekitar tahun 500-an. Ya, alasannya tadi sudah saya sebutkan, dari Minggu Paskah dihitung mundur ya 46 hari ya. Karena apa? 46 hari karena hari Minggu tidak dihitung sebagai masa pantang dan puasa. Tadi sudah saya sebutkan ya. Dan ya saya eh, mungkin kelewatan juga tidak membahas tentang kenapa abu ya, Rabu Abu, kenapa abu. Di kitab suci abu ini menjadi tanda pertobatan ya, tanda pertobatan. Dan kalau kita baca di Perjanjian Lama, itu orang bertobat itu akan menggunakan karung goni, ya. Dan kemudian kalau nggak duduk di apa namanya abu, itu akan dituangkan abu di kepalanya, ya. Jadi abu sebagai simbol pertobatan mengingatkan kita bahwa kita adalah manusia yang lemah, manusia yang berasal dari abu dan kembali kepada abu, dari tanah menjadi tanah lagi, yaitu dari Kejadian 2. Diingatkan bahwa kita tanpa rahmat Tuhan, tanpa kehadiran Tuhan bukan siapa-siapa. Jadi kita selalu diajak untuk diingat akan memohon untuk kerahiman Tuhan. Ya, jadi kita nggak boleh sombong ya kalau kita uh, merasa bahwa kita bisa melakukan semuanya, itu berarti kita sudah jauh dari Tuhan. Dan abu ini menjadi simbol siapa diri kita sebenarnya ya. Dan kata pertobatan itu dimulai dengan sebuah keutamaan namanya kerendahan hati. Ya, kerendahan hati dalam bahasa Latin itu adalah humilitas. Humilitas ya, bahasa Inggrisnya humility. Ya, humilitas itu dari kata humus. Humus itu tanah ya. Jadi kerendahan hati itu mengingatkan kita bahwa kita adalah sejatinya tanah, ya, bukan siapa-siapa. Dan disinilah justru kita merasakan betapa pentingnya Tuhan dalam hidup kita, betapa luar biasanya rahmat Tuhan dalam hidup kita, betapa luar biasanya kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita dicintai sedemikian rupa, ya, dijadikan manusia, ya, dijadikan anaknya, ya, ditebus, ya, diberikan berbagai berkat dalam hidup. Tapi kalau tidak ada kerendahan hati, hal-hal ini tidak akan kita akan jadi sombong dan kita tidak butuh bertobat ya. Jadi itu kenapa penting sekali abu sebagai simbol dari pertobatan dan kerendahan hati ya. Ya, semoga menjawab. ya. Terima kasih Romo. Yang berikut mau izin bertanya, kalau pasangan saya punya mah akut, nggak bisa puasa, bagaimana? Apakah boleh diganti? Kemudian yang kedua, berapa batas usia pantang dan puasa? Ya,
Ya boleh diganti tentunya. Sekali lagi bahwa yang ditekankan gereja adalah semangatnya ya. Tidak harus mengikat ya, mengikat secara sangat-sangat ketat ya. Kalau memang ada sakit ya kita bisa ganti bentuknya. Mungkin tidak dalam puasanya mungkin tidak dalam bentuk ya bentuk makanan, tapi mungkin bisa dengan pantang yang lain diganti mungkin pantang nonton TV, pantang WhatsApp, pantang sosial media ya, atau pantang marahin istri boleh juga saya dicoba ya. Jadi intinya kita punya kebebasan untuk mencoba mengganti sesuatu yang membantu kita dalam pertobatan kita. Ya, kalau puasa tidak bisa, kita coba cari yang lain ya, tidak masalah. Tadi batas usia sudah saya sebutkan ya untuk puasa 60 tahun. Tapi untuk pantang ya sama sepanjang hidup ya selama kita masih kuat. Ya, begitu. Ya, terima kasih Romo. Kemudian, Hmm. pada masa-masa awal pembaptisan seorang katukumen dewasa, apakah menerima sakramen inisiasi, tiga sakramen sekaligus, atau sakramen krismanya dipisah? Ya, tahap-tahap awal tiga-tiganya diterima secara langsung ya. Dan sebenarnya praktek ini masih dilakukan sampai sekarang di beberapa tempat, ya, di beberapa paroki, kuskupan, sorry. Di mana saat pembaptisan dewasa, malam Paskah tidak hanya menerima pembaptisan, tapi juga krisma dan komuni pertama. Ya, di beberapa kuskupan ya masih dilaksanakan, tapi ada kuskupan-kuskupan yang memiliki kebijakan yang berbeda. Ya, saya hanya tahu yang di Surabaya. Waktu saya di Surabaya, pembaptisan dewasa malam Paskah itu tidak mendapatkan krisma, mendapatkan pembaptisan dan komuni pertama, tapi tidak krisma. Kenapa? Karena uskup pengen krismanya dengan dia gitu ya, dengan dia. Itu menjadi momen pertemuan antara uskup dengan umatnya. Itu dari uskup Surabaya waktu itu. Saya nggak tahu di Jakarta seperti apa ya. Tiap keuskupan punya kebijakan masing-masing. Namun tradisinya memang pembaptisan dewasa ya sejak awal itu menerima tiga sakramen inisiasi ini ya. Oke. Baru kemudian kebijakan pastoral dipisah-pisah. Begitu. Ya, kemudian yang Hmm. berikut, apakah baptisan malam Paskah dapat dipindahkan ke hari-hari sebelum Trihari Suci? Di beberapa paroki diadakan antara Minggu Palma dan Kamis Putih dengan alasan kalau diadakan malam Paskah umatnya akan kemalaman pulangnya. Eh, ya, ya bisa, tapi tidak ideal ya, tidak ideal karena sekali lagi simbol yang ingin ditangkap ya, makna yang ingin ditangkap adalah kesatuan dengan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Itu yang ingin ditangkap ya. Ya, ya disayangkan umat zaman sekarang ya, umat zaman now apalagi anak-anak Gen Z sekarang ya, Gen Z, Gen Alpha itu sekarang susah untuk beribadat lama-lama, misal lama-lama ya. Tapi kalau kita beri katekes, tapi ini juga jadi tantangan buat kita, bagaimana kita memberikan katekese menerangkan betapa indahnya liturgi malam Paskah sebenarnya ya. Dan ini menjadi tantangan buat kita semua untuk mengedukasi, mengkatekese generasi sekarang untuk menikmati, ya, berpartisipasi dalam liturgi yang begitu indah. Saya ingat Santo Jose Maria Escriva, orang Spanyol pernah bilang kalau kita merasa boring atau merasa jenuh saat Ekaristi, itu menandakan bahwa kita ini kurang cinta dengan Ekaristi. Dan ini tantangan buat kita menumbuhkan kecintaan kita pada Ekaristi ya. Em, dan ya Ekaristi panjang itu ya setahun sekali ya. Dan kalau kita lihat sebenarnya hanya setahun sekali. Jadi kenapa ya nggak bisa tahan ya untuk
ikut Ekaristi 2 jam ya, setahun sekali ya, yang panjang seperti itu. Tapi kita bisa ikut konser ya, ikut pertunjukan 2-3 jam berdiri ya, tidak masalah ya. Tapi ikut Ekaristi ya, berhadapan dengan Tuhan, menyembah Tuhan ya, 1 jam saja sudah tidak bisa ya, tidak bisa sekarang, tidak mengeluh ya. Dan itu juga mungkin menjadi tantangan kita pada masa Prapaskah ini, bagaimana kita menumbuhkan kecintaan kita pada Ekaristi ya. Ya memang kadang-kadang ada faktor-faktor seperti romonya tidak memberikan khotbah yang menarik ya. Tapi ya Romo di situ bukan stand up comedian ya. Kita di sana bukan entertainer ya. Di sana kita membawa umat lebih dekat kepada Tuhan ya. Kita cari Tuhan atau cari Romonya di Ekaristi ya. Kita cari Tuhan atau cari kurnya ya. Kita mau apa ke Ekaristi? Itu juga menjadi pertanyaan yang lebih dalam pada akhirnya ya. Itu juga mungkin menjadi pertanyaan kita pada masa Prapaskah ini. Apa yang kita cari ya dalam masa Prapaskah ini ya. Ya, oke, Begitu ya. Pak Ipin, yang di chat ya, mungkin saya Oke. bantu. Ya, Enggak, saya masih ada, saya ganti file ya, sebentar oke, ya. saya bantu di sini. Ini Oke. Romo, pada perjamuan terakhir malam Paskah, tidak ada domba Paskah, melainkan roti dan anggur yang dinyatakan sebagai lahirnya Ekaristi. Bagaimana dengan perjamuan Paskah di sebelumnya? Apakah tetap dilakukan sesuai tradisi Yahudi? Apa yang disajikan? Paskah sebelumnya bagaimana Ya, ya? jadi Diulang mungkin, sorry. pada perjamuan terakhir malam Paskah tidak ada domba Paskah, melainkan roti dan anggur yang dinyatakan sebagai lahirnya Ekaristi. Nah, Oke. bagaimana dengan perjamuan Paskah di sebelumnya? Apakah tetap dilakukan sesuai tradisi Yahudi? Apa yang disajikan? Maksudnya perjamuan Paskah yang dilakukan Tuhan Yesus, begitu atau bagaimana ya? Pak Hardi, mungkin bisa langsung Yes. Pak Hardi, saya kasih kesempatan. Mungkin ini pertanyaannya ini kali mau ya, apa namanya, yang dahulu itu apakah tetap dilakukan yang tidak, yang pakai anak domba gitu ya kan, tidak belum roti dan anggur Iya, gitu loh Mo. iya, iya. Ya, ini topik yang tentang Ekaristi ya. Ya nggak apa-apa. Tidak langsung ke Prapaskah. Jadi perjamuan Ekaristi pertama, perjamuan terakhir itu adalah dalam dilaksanakan sebagai pembaharuan atau pemenuhan perjamuan Paskah Yahudi. Perjamuan Paskah Yahudi itu akarnya di keluaran, Keluaran 12 saat bangsa Israel keluar dari Mesir. Saat bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk mengadakan perjamuan Paskah di mana anak domba disembelih, ya darahnya dicucukkan di pintu, kemudian dagingnya dibakar atau dipanggang dan kemudian keluarga menyantapnya ya. Disantap dengan roti tak beragi dan juga dengan makanan-makanan lainnya. Uh, Bitter herbs bahasa Inggrisnya, saya lupa bahasa Indonesianya. Kemudian ini dilaksanakan setiap tahun ya oleh bangsa Yahudi termasuk pada zamannya Tuhan Yesus bahkan sampai sekarang ya. Yang ada sedikit perubahan ya. Perubahannya adalah elemen anggur, minuman anggur masuk dan menjadi bagian penting dari perjamuan Paskah. Jadi perjamuan Paskah pada zaman Tuhan Yesus itu selain ada anak domba yang dipanggang, juga ada roti tak beragi, ada anggurnya juga. Ya, benar saat perjamuan terakhir elemen-elemen ini sebenarnya ada, tetapi oleh Tuhan Yesus dirubah. Ya, dirubah ya. Senternya bukan lagi anak domba Allah yang disembelih, tetapi Yesus Kristus sendiri ya, Yesus Kristus, Yesus sendiri karena dia adalah anak domba Allah. Kita baca Yohanes bab 1 ya, ditunjukkan oleh Yohanes, lihatlah anak domba Allah ya. Yesus sendiri sebagai anak domba Allah. Dan dia mengatakan inilah tubuhku, inilah darahku ya. Kenapa ini elemen penting? Karena
saat disembelih ya, saat dikorbankan, anak domba itu darahnya akan dipisahkan dengan tubuhnya. Jadi saat Tuhan Yesus mengatakan inilah tubuhku dan darahku, dia mempersembahkan dirinya ya sebagai anak domba yang baru. Ya, sebagai anak domba yang baru. Jadi mungkin saat perjamuan terakhir anak domba yang disembelih itu ada tapi tidak lagi menjadi fokusnya. Fokusnya sekarang Tuhan Yesus. Ya. Nah, apakah dan kemudian ya gereja awalnya memang gereja awal ya yang masih orang-orang Yahudi itu masih pada hari Sabtu mereka masih merayakan hari Sabat, berdoa di Bait Allah Yerusalem, dan hari Minggunya mereka juga beribadat sendiri ya yang disebut sebagai breaking of the bread ya, memecah-mecah roti. Tapi perlahan mulai memisahkan diri dan secara definitif berubah saat uh, ini berakhir. Bait Allah dihancurkan tahun 70 ya. Orang-orang Kristen ya yang semakin banyak itu semakin bertumbuh itu adalah orang-orang non-Yahudinya. Mereka pun tidak lagi menggunakan tradisi-tradisi Yahudi, namun menggunakan tradisi-tradisi para rasul yang berasal dari Yesus sendiri. Ya, jadi tidak ada lagi elemen anak domba ya, kita tidak lagi menyembelih anak domba. Ya, tidak ya. Karena sudah ada Yesus. Ya, Ya, oke, semoga makasih. itu Kemudian, ya, satu ini sendiri ya, satu iya, satu sesi harus sendiri stay. itu. Iya, harus Bu, stay ya, aku Mo ya. aku Ya, share ya, Bu. ya. Ini saya bacain ini, bisa sih. Enggak, ini Apakah aja. hari Sabtu Eh, Suci kita sudah bisa mengucapkan Selamat Paskah sebenarnya? udah aku rangkum kok. Nih. Ya. Iya, Apakah hari Sabtu Suci kita sudah bisa mengucapkan Selamat Paskah? eh, setelah misa vigili ya, setelah misa vigili ya. Jadi, Idealnya seperti itu, ya jadi setelah ideal ya. misa Tapi Sabtu ya ya, Mo ya, Sabtu. kalau ada orang-orang yang ya terlalu semangat ya nggak apa-apa ya. Kayak di beberapa negara itu Natal ya. Orang sudah merayakan Natal, orang Katolik sudah merayakan Natal sebelum tanggal 25 ya. Ya secara liturgi, secara gerejawi kurang tepat tapi ya nggak apa-apa lah ya. Iya. Boleh. Nggak apa-apa. Oke, berikut, Pak Ipin. Nih. Nih, posisi duduk Yesus apakah di tengah seperti lukisan atau patung perjamuan terakhir? Ada sumber yang mengatakan Yesus duduk di posisi nomor 2, yang di sebelah kiri Yudas Iskariot, yang kanan Yohanes, dan depannya posisi ketiga adalah Petrus dekat pintu. Iya, oke. Ya, sekali lagi ini bukan prapaskah referensi. Ya, nggak apa-apa. Iya, ada teori yang mengatakan bentuk meja perjamuan terakhir itu yang disebut sebagai triclinium ya. Triclinium ini bentuk mejanya bentuknya U ya, U. Lalu mereka duduknya tidak di kursi ya. Duduknya tidak di kursi, tapi di karpet dan mejanya ini tidak terlalu tinggi ya, sehingga bentuk posisinya duduknya menyandar di mejanya ya, menyandar di mejanya dan kakinya ke arah luar ya. Eh, dan pemimpin perjamuan menurut teori ini tidak di tengah ya, tapi eh, di sebelah pinggir ya, di sebelah mana ya? Nggak ada gambar, agak susah saya gambar. Ya, di salah satu di pinggir dan orang-orang penting itu berduduknya di sebelah kiri dan kanan eh, pemimpin perjamuan ya. Dan semakin jauh orang ini dari pemimpin perjamuan, posisi duduknya dia adalah orang yang paling tidak penting ya. Eh, Menurut Injil Yohanes yang di sebelah setidaknya sebelah kanan itu adalah Tuhan Yesus, pada zaman terakhir adalah Yohanes ya, murid yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Kenapa kita bisa tahu? Karena dia bersandar ya pada Tuhan Yesus.
posisinya sangat dekat. Kemudian ada teori juga mengatakan ya siapa Yudas Iskariot juga sebenarnya ada di sebelah kiri ya, sebelah kiri atau di sebelahnya Tuhan Yesus karena waktu Tuhan Yesus me- menyodorkan ya, memberikan pialanya untuk diserahkan kepada para murid, yang pertama menerima piala itu dan mencelupkan rotinya adalah Yudas Iskariot. Jadi ada yang bilang bahwa yang sebelah kiri atau yang posisi kedua paling penting setelah tamu yang istimewa adalah Yudas Iskariot. Ya, ada yang teori seperti itu. Dan kemudian yang paling ujung, yang paling dekat dengan dapur itu Petrus. Ya, ada yang bilang seperti itu. Jadi ya bisa jadi ini teorinya karena ada bukti-bukti eh, arkeologis yang merujuk ke sana. Ya, namun bukti-buktinya tidak konklusif ya, tidak final. Apakah mejanya itu tinggi atau mejanya rendah ya, eh, tidak 100% ya, walaupun teori ini sepertinya lebih masuk akal karena cocok dengan teks yang ada ya. Jadi ini salah satu teori yang cukup intriguing ya, cukup eh, interesting, menarik untuk dipelajari ya. Mungkin ya sesi lain ya, mungkin saya bisa tunjukkan gambarnya seperti apa ya. Ya, Ya. terima kasih Romo. Berarti ada next Hmm. sesi ya. Cidok dicatat. Iya. Oke, Romo berikut up. Sudah, ini Nah, tadi sudah. ini ya. Abu yang kita terima di dahi, apakah boleh dihapus atau dibiarkan terhapus sendiri? Iya, tidak ada aturannya ya. Jadi kalau memang perlu dihapus ya silahkan ya. Mungkin karena setelah menerima abu tiba-tiba kulitnya alergi ya silahkan dihapus ya. Tapi kalau baiknya tidak dihapus ya, dibiarkan terhapus sendiri ya kalau tidak ada masalah apa-apa ya. Ya, Oke, mungkin ya. itu. Sepertinya sudah habis ya pertanyaan Pak Ya, Ipin. ada Iya. ini Iya, betul di kolom chat habis ya. ya, ini Oke, dia di chat ya, semua. ya, teman-teman bisa ditutup share-nya. Teman-teman, saya beri kesempatan kepada teman-teman yang hendak bertanya langsung kepada Romo Bayu, masih ada waktu, bisa ditutup share-nya. Ya. Apakah ada kira-kira yang mau bertanya langsung kepada Romo? Saya beri kesempatan. Rupanya sudah sangat jelas semua ya. Nggak ada ya? Hmm. Nggak ada, mau berarti sudah Iya. pengajaran Udah. Romo soalnya mudah dipahami, jadi sudah pada pinter-pinter langsung, mau suaranya Amin, membuat amin. terpesona, mau jadinya sudah langsung nge-on gitu lah di pikirannya. Oke, kalau nggak ada, apakah panitia masih ada pengumuman? Ada yang belum dijawab pertanyaan yang apa ya? Ibu Justina, saya kasih kesempatan Ibu langsung bertanya aja Ibu kepada Romo. Silahkan Ibu. Ibu Justina. Halo, Ibu Justina. Saya di mute admin. Yang mana ya Ibu Justina? Tolong. Oke, ya udah. Oke. Ya, selamat malam Romo. Romo, tadi pertanyaan kecil kecil aja Romo. Saya pernah dengar katanya ketelur, lambang telur dan kelinci itu karena telur lambang kelahiran baru. Kelahiran baru jadi pakai telur gitu. Telur itu kan lahir kelihat hidup baru gitu. Terus kelinci itu lambang kemurnian meskipun gak nyambung antara telur sama kelinci dan sering diketawain sama teman dari seberang sana. Kelinci bertelur hanya ada di Katolik gitu. Tetapi penjelasannya adalah seperti itu, Romo. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Romo, kira-kira apa perasaan atau sikap Tuhan kalau kita tidak puasa dan pantang? Kadang ada rasa bersalah dan tidak nyaman saat perayaan Paskah. Apakah itu salah satu skrupel atau akibat tidak ikut berpantang dan berpuasa, Romo?
Terima kasih, Romo. Iya. Masih Ya, lanjut mau telur dan kelinci mau. Masih lanjut. ya sudah saya jelaskan ya tadi Diketawain. sejarahnya kurang lebih seperti itu ya. Mm-mm. Namun kemudian dalam perjalanan waktu ya dimaknai dengan lebih dalam. Telur sebagai lambang kelahiran baru ya, kelinci kemurnian ya, ya nggak ada masalah ya. Tetapi lambang-lambang ini tidak esensial ya. Telur dan kelinci ini tidak esensial dari liturgi Paskah maupun dalam tradisi dan ajaran gereja Katolik ya. Mau ada silahkan, nggak juga tidak apa-apa ya. Jadi bukan yang esensial. Sebagai umat Katolik kita perlu belajar bahwa ada banyak tradisi di gereja Katolik ya. Dan ada yang esensial ya, memang bagian dari iman kita, tapi juga ada yang tidak esensial. Ya ini terlahir dari kebiasaan-kebiasaan eh, beragama kita selama 2000 tahun. Ya, contohnya tadi ya, telur dan kelinci ya awalnya sebagai bagian dari perjamuan makan hari Paskah orang Eropa menengah ke bawah abad pertengahan, terus kemudian dimaknai berbeda oleh kita ya karena kita memang nggak biasa makan kelinci. Ya. Eh, ya, kita bilang aja ini tradisi tidak esensial ya, bukan suatu yang harus ada ya. Jadi eh, eh, tidak mendefinisikan iman kita ya. Jadi jangan khawatir kalau tidak pakai telur atau kelinci ya nggak apa-apa. Kalau ada ya syukur ya nggak Iya. apa-apa. Kasih-kasih ke romonya atau ke umatnya Iya. silahkan. Tapi Iya. mirisnya tuh hanya Hmm. karena dikatain sih, Mo. Dikatain ini kelinci kelinci bertelur hanya di Katolik gitu. Iya, mereka kan tidak mengerti ya. Jadi Iya. dan memang intensi awalnya memang untuk menyerang ya, bukan Iya. untuk berdialog diskusi dengan untuk mencari kebenaran. Jadi ya ya menurut saya orang-orang seperti ya didoakan saja ya. Doakan ya supaya cepat dipanggil Tuhan gitu ya. Cepat masuk Katolik aja lah, Mo. Ya, boleh boleh ya dipanggil Tuhan jadi Katolik betul ya. Ya, Mo. Anyway, yang kedua iya Kedua eh tentang kalau nggak puasa ya atau nggak pantang itu dosa dan eh, kira-kira perasaan atau sikap Tuhan itu terhadap ya kita apakah ada hukuman atau terus rasa bersalah itu bagian iya. dari hukuman atau gimana, Mo? Ya, sekali lagi Makasih, Mo. eh, mengutip dari Santo Paulus, kita hidup tidak berdasarkan hukum dan ketakutan ya, tapi anak-anak Allah yang bebas. Jadi eh, yang selalu ditekankan gereja adalah semangatnya ya, semangat dari pantang dan puasa. Sudah saya jelaskan tadi, bahkan ada yang kalau Romo kalau sakit bagaimana, ada mah puasanya bagaimana? Ya nggak apa-apa tidak puasa, tapi kita coba cari bentuk lain ya untuk menggantikan itu. Jadi intinya adalah semangat untuk berubah, semangat untuk memperbarui diri. Dan kalau memang ada satu dua hal yang membuat kita tidak bisa berpantang dan berpuasa, ya kita cari hal yang bisa kita lakukan untuk mengganti itu ya. Kalau memang tidak bisa diganti, ya kita bisa berdoa kepada Tuhan, Tuhan kita saya mohon maaf ya, saya coba kesempatan lain atau hal lain untuk berubah ya. Eh, Rasa bersalah itu penting ya, rasa penyesalan itu penting. Namun di sisi lain juga tidak boleh berhenti di situ ya. Kita diajak untuk berubah dan melakukan yang lebih baik lagi ya. Karena kalau hanya merasa salah terus yang ditekankan, penyesalan terus yang ditekankan tanpa perubahan, ya nanti datangnya kita akan depresi. Ya, makanya kita perlu ada elemen perubahannya, transformasinya, hidup barunya ya. Penting penyesalan, tapi jangan sampai berhenti di situ. Ya, jadi kalau teman-teman suatu hari tidak bisa berpuasa atau berpantang, jangan terus eh, guilty-nya terus ada ya, tapi coba cari bentuk lain untuk berubah, cari bentuk lain untuk penggantinya ya. Jadi kita menyambut Tuhan hari Paskah dengan sukacita ya. Jangan sampai karena hal
seperti ini, kita malah tidak bisa merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi saya ingin menekankan bahwa jangan sampai kita terkunci dalam rasa takut dan penyesalan, ya kita dipanggil ya untuk bertobat dan juga bersukacita dalam kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, semoga make sense. Kalau enggak ya, nggak Ya, apa-apa. Ya, terima kasih banyak, terima Mo. kasih Romo. Kemudian Selamat ini ada bantu yang cepat pulang ya, Mo. ya, Ya, terima ya, kasih. amin. Ya. Kemudian ada pertanyaan dari Resen Bapak Osa. Silahkan Pak Osa. Ya, terima kasih. Suara saya kedengaran. Iya. Ya, Ya, Mau Bayu tadi sebagian sudah terjawabkan. Kalau kita tidak berpuasa, misalnya batal, atau misalnya, oh saya akan bayar hutang. Seperti juga teman-teman kita di Muslim kan. Wah saya hutang 2 hari, nanti bayar setelah Lebaran. Kalau saya merasa hari, wah batalin aja deh. Nah itu di tradisi Katolik kan nggak ada. Tadi Romo sudah katakan. Maaf Pak Osa, bisa lebih dekat lagi, suaranya jauh sekali. Maaf. Ya. Batal dan hutang. Kalau misalnya dalam satu hari kita tidak berpantang puasa, lalu dihutangi sehari, baru dibayarkannya nanti setelah Paskah gitu. Tapi tradisi itu kan tidak ada sebenarnya di gereja Katolik, jarang terdengar. Kita masing-masing happy dan tetap terberkati memasuki masa iya, Paskah. Karena kan kita harus menerimanya dengan sukacita, tidak boleh merasa bersalah, baru saya mau katakan. Itu memang juga syukur-syukur tradisi itu nggak harus dimunculkan Romo ya di gereja Katolik. Biarkan saja kita hutang, biarkan saja kita batal, kan semua akan masuk kerajaan surga, gitu ya Romo. iya, enggak juga. Jadi, iya, intensi penting ya, Pak. Jadi, bukan berarti kita tidak, oh tadi Romo Bayu bilang nggak puasa nggak apa-apa ya, batal nggak apa-apa ya. Bukan berarti kita abuse juga ya. Bukan berarti kita salah gunakan juga ya. Itu bentuk penyalahgunaan rahmat. Jadi contoh lain yang lebih ekstrim adalah ya sudah berdosa saja nanti ada pengakuan dosa ya. Itu namanya penyalahgunaan rahmat, Pak ya. Dan penyalahgunaan rahmat itu adalah sebenarnya dosa yang lebih besar lagi ya. Jadi hati-hati ya. Tuhan itu sangat berbelas kasih, sangat berkerahiman, tetapi bukan berarti bisa disalahgunakan juga. Ya, bukan berarti disalahgunakan, bukan berarti kita bisa memanfaatkan seenak udel kita, enggak juga ya. Jadi intinya tadi adalah semangat pertobatan. Ya, kita mencoba sebaik mungkin untuk berubah, ya menyesali apa yang kita lakukan, kesalahan dan dosa yang kita lakukan, dan kita coba bertobat dan menjadi lebih baik. Ya. Pantang dan puasa adalah alat bantunya. Ya. Eh, kalau semangatnya tidak dapat, ya jadi kita akan seperti orang legalistik yang melihat secara matematis. Ya. Oh, saya tidak puasa hari ini, oke. Batal hari ini, kita lanjutkan cari ganti besok ya, harus puasa lagi. Jadi kalau tidak puasa, contoh tidak puasa 2 kali atau 10 kali, 15 kali masa prapaskahnya belum apa namanya, belum mabrur gitu ya. Iya. Pola pikirnya tidak seperti itu ya. Jadi kita melihat semangat pantang dan puasa sebagai alat bantu kita lebih dekat dengan Tuhan. Ya. Jadi itu kenapa puasa Katolik hanya 2 hari ya? Karena intinya adalah diajak untuk melihat semangatnya. Semangatnya kita bisa lakukan tiap hari, puji Tuhan ya. Kalau kita lihat semangatnya untuk membantu kita lebih adil dengan tubuh kita, puji Tuhan. Lebih adil dengan sesama, puji Tuhan ya. Jadi hati-hati ekstrim satu ya, kita menjadi legalistik ya, menjadi terkunci dengan aturan, takut ya, salah sedikit takut ya dihukum Tuhan masuk neraka. Tapi juga jangan sampai di ekstrim yang lain ya, kita abuse ya, menyalahgunakan rahmat. Toh kita ditebus ya, kita dimaafkan, ada sakramen pengakuan dosa ya, sudah bebas melakukan apa saja ya. Itu tidak juga ya, itu penyalahgunaan rahmat dan dosanya luar biasa. Ya, jadi hati-hati ya, kita mencoba berada di posisi yang sehat.
Ya, para bapak gereja dan juga Santo Thomas Aquinas bilang bahwa keutamaan itu ada di tengah, ya, jalan tengah. Ya, tidak di antara ekstrim, ya, di tengah antara ekstrim. Tidak legalistik, tapi juga tidak lax, ya. Ya, tidak scruples, ini bahasa Inggrisnya, tidak lax, ya. Jadi kita mencoba melihat jalan tengahnya. Ya, dan ini yang saya coba ajarkan ke teman-teman, ya. Kita dalam semangat pantang puasa Prapaskah ini, di satu sisi jangan legalistik, ya, tapi di sisi itu juga jangan terlalu bebas, ya, jangan sebebas-bebasnya. Kita ambil semangatnya, ya, kita hidupi dengan sukacita, ya, kita punya rahmat, orang yang hidup dalam rahmat, manusia baru, ya, jangan lagi jatuh ke dalam hukum, tapi juga jangan lagi hidup sebebas-bebasnya. Kalau teman-teman belajar Santo Paulus dalam surat-suratnya juga sama, ya. Dia bilang kita tidak terikat oleh hukum Taurat lagi, sudah menjadi manusia bebas dalam rahmat. Tapi juga di sisi lain ada bagian surat Santo Paulus yang menegur orang-orang Katolik yang hidup sebebas-bebasnya. Oh, saya sudah ditebus, ya, bebas melakukan apa saja, ya, termasuk dosa. Ya, enggak juga, ya. Jadi itu semangatnya, ya, kita coba berdiri di tengah, ya, hidup healthy balance, ya, hidup yang sehat secara rohani, ya, tidak menuju kepada ekstrim-ekstrim yang tidak sehat itu, ya. Ya, itu mungkin yang bisa saya berikan semangatnya, ya. Ya, terima kasih Romo. Kita beri kesempatan terakhir kepada satu penanya, ya, yang sudah resen. Sebelum kita tutup, ya, dengan Bapak Alexander, silahkan Pak. Ya, selamat malam Romo. Saya mau Selamat bertanya malam. nih, apakah dalam masa Prapaskah nggak pernah pantang dan puasa itu berdosa? Dan kalau berdosa, apakah bisa dimasukkan dalam dosa-dosa besar atau dosa kecil? Kemudian puasa sebaiknya atau minimal berapa jam, Romo? Terima kasih. Oke, ya, kembali kepada dosa, ya. Ya, orang Katolik Indonesia senang dengan dosa, ya. Ya, begini, karena tadi kita berhubungan dengan hukum gereja, ya. Perlu dibedakan antara hukum gereja dengan moralitas, ya. Ini dua hal yang berbeda, ya. Melanggaran hukum gereja belum tentu melanggar moralitas. Ya, itu perlu ditekankan juga, ya. Kadang-kadang betul melanggar hukum gereja adalah melanggar moralitas dan ada dosanya, ya. Dosa itu terjadi karena ada pelanggaran moralitas, ya. Ngomong sama Tapi siapa tidak, ada? Oh, nggak ada ya? ya, tidak selalu pelanggaran hukum gereja. Ya, contohnya tadi puasa eh, harus hari Rabu dan Rabu Abu dan Jumat Agung, ya. Dan pantang setiap hari Jumat, gitu. Itu hukum, ya. Tapi bukan berarti kalau kita melanggar itu, kita otomatis melakukan dosa. Iya. Nah, kapan itu menjadi dosa? Ya. Dalam tradisi gereja Katolik, dosa itu menjadi besar, ya, menjadi sebuah dosa yang besar atau dosa yang maut kalau tiga hal terpenuhi. Yang pertama adalah eh, kita sadar, ya, ini dosa dan kita lakukan. Kedua, tidak hanya sadar tapi juga menghendakinya, bebas menghendakinya, tidak ada paksaan, ya. Dan ketiga, kita tahu ini dosa besar, ya. Untuk pantang dan puasa, ya, mayoritas teolog mengatakan ini kalau kita tidak melakukan pantang puasa karena, contohnya karena kelupaan, ya. Ya, karena kan seperti saya contohkan tadi, ya, kita lagi traveling, ya, dan kebetulan masa Prapaskah hari Jumat, terus pagi-pagi di hotel disediakan daging, kita lupa. Waduh, lupa, ya. Apakah dosa? Jawabannya tidak, karena tadi elemen pertama tidak terpenuhi, ya. Tidak sadar, ya. Tapi kalau sudah sadar jangan diteruskan, nanti malah jadi dosa, ya. Seperti itu, ya. Jadi hal-hal seperti ini perlu dilihat lagi, ya. Kemudian, ya, kita sadar ini kita nggak bisa, ya,
untuk berpuasa, ya kita coba ganti yang lain. Ya. Jadi dari hal itu saja kita tahu bahwa ini bukan suatu hal yang mengikat secara moral ya. Ini alat bantu kita. Ya, jadi eh, sekali lagi kalau kita gagal karena contohnya tadi tidak kelupaan ya atau terpaksa ya karena tubuh tidak mampu ya, jangan khawatir ya, jangan khawatir bahwa ini bukan suatu dosa ya karena dua hal tadi ya. Tapi kalau kita tahu tapi kita tetap menyalahgunakannya ya menjadi dosa ya. Kita mampu, kita tahu, tapi tidak mau, nah itu jadi dosa juga ya. Walaupun saya yakin ini bukan dosa besar ya, pantang dan puasa itu uh, bukan dosa besar ya. Jadi ya sekali lagi semangatnya ya Bapak Ibu, jangan takut untuk berpuasa, berpantang ya. Jangan takut kalau kita tiba-tiba kelupaan atau tidak bisa karena kondisi fisik atau halang lain ya, jangan takut. Ya. Kita coba hidupi semangatnya. Oke. Tadi yang kedua apa ya? Lupa. Sebaiknya atau Ah, minimal berapa jam? oh berapa jam? Oke. Ya sekali lagi tidak ada ya, tidak ada. Kalau di abad pertengahan masih ada ya, kita buka puasa setelah matahari terbenam. Tapi di zaman sekarang puasanya adalah makan kenyang sekali saja ya. Dari jam 12 malam, ya kita hitungannya pakai standar ya jam 12 malam sampai jam 12 malam berikutnya ya. Jadi masuk hari Rabu sampai berakhirnya hari Rabu. Ya kalau Rabu Abu ya. Begitu juga dengan pantang masuk jam 12 sampai jam 12 hari berikutnya ya. Ya standar lah ya Pak, 24 jam standar ya. Tapi ya sekali lagi kalau mau bersifat pengen tajam ya seperti itu ya dari masuk jam 12 sampai jam 12 lagi. Maksudnya seperti itu ya Pak jamnya atau Maksudnya saya kalau tidak makan sama sekali kayak orang saudara kita orang Muslim tidak makan dan tidak minum begitu. oh eh, peraturannya adalah makan kenyang sekali ya. Yang kenyangnya hanya sekali dan waktunya terserah Bapak. Bisa pas sarapan, bisa makan siang atau pas makan malam ya. Tidak ada aturan harus jam berapa ya. Kemudian boleh minum air boleh ya, tidak ada masalah ya. Kalau mau dipuasakan juga boleh silahkan ya, tidak ada masalah ya. Soalnya kalau Begitu. teman-teman saya ada yang tidak makan dan tidak minum dari jam 12 malam, kemudian ada juga yang mulai dari pagi jam 6 pagi, kemudian nanti mereka berbuka pada saat jam kerahiman begitu, Romo. Ada juga Oh, yang berbuka puasa pada saat di jam 6 sore begitu, Romo. Itu teman-teman ya, saya. Jadi ya, saya kadang-kadang kalau misalnya bisa kuatin sampai jam 6 sore ya saya ikut gitu. Kalau enggak ya saya ya katakan sampai jam kerahiman aja jam 3 siang begitu, iya. Romo. Dia nggak ada, sekali lagi tidak ada aturan dari gereja harus buka jam berapa, tidak. Nah, ini dikembalikan ya, kembalikan kepada personalnya, kepada kita, bagaimana mengaplikasikan ini dalam hidup kita ya, sesuai dengan kemampuan kita ya, dengan devosi kita ya. Kalau memang ada, biasanya kalau orang punya intensi ya, biasanya lebih berat sengaja karena yang punya intensi atau bentuk silih ya. Jadi saya hidupnya dulu penuh dengan hal-hal buruk ya. Bentuk silih saya akan berpuasa sepanjang hari ya. Jika silahkan ya. Jadi dikembalikan kepada orangnya ya dan tidak ada aturan baku dari gereja. Ya, oke. Ya, teman-teman terkasih, nggak terasa ya kita sudah di penghujung sesi. Sebelum kita tuh benar-benar pamit dari Zoom dan kembali ke rutinitas kita masing-masing,
Saya mewakili seluruh panitia dan juga seluruh peserta mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Romo Bayu atas waktu, atas ilmu, atas pengajarannya, atas sharingnya, yang walaupun jarak kita terpisah ribuan kilometer ya Mo, tapi kasih Tuhan dan semangat Romo terasa dekat di hati kita ya. Kemudian semoga kebaikan Romo dan segalanya yang telah Romo berikan buat kami malam ini dibalas Tuhan berlipat-lipat, studi Romo dilancarkan, sehat selalu, penuh sukacita, dan semakin menjadi berkat buat banyak orang. Oke, teman-teman boleh kasih tepuk tangan virtual paling meriah, boleh senyum, boleh pakai emot atau chat ke Romo Bayu. Oke, kita mau foto bersama, silahkan dibuka kamera masing-masing. Iya. Ya, siapa yang bertugas menjadi foto? Silahkan. Oke, saya sebentar. Oke, silahkan. Kamera boleh dibuka, teman-teman? Iya. Kameranya ya, bukan suaranya ya. Ayo, siapa yang mau jadi itu? Pak Ipin ya? Enggak, bukan. Bro Glenn. Oke, Oke. slide 2 sebentar. Tahan senyumnya. Oke, slide 4. Oke, thank you semuanya. Sudah, silakan sis. Ya, oke. Ada lagi pengumuman dari teman-teman panitia. Cik Dok, sekarang silahkan. Makasih Romo. Intinya kurang lebih begitu. Oke, terima kasih Sis Deborah. Dari saya mungkin nggak banyak pengumuman aja, cuman mau berterima kasih sama terhadap kehadiran semua teman-teman pada malam hari ini, dan juga terima kasih sebesar-besarnya kepada Romo Bayu untuk pengajaran yang sangat luar biasa malam hari ini. Grazie di cuore. Oke, jadi teman-teman jangan lupa nanti ini pengajaran baru awal loh. Jadi nanti di bulan berikutnya kita akan berjumpa lagi untuk sesi paket A. Jangan lupa daftar, jangan lupa bergabung kembali. Kita sama-sama menggali sabda Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih. Kita akan doa penutup ya. Silahkan doa penutup. Mungkin yang bertugas doa penutup. Yuk kita hening sejenak, sama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa dalam surga, terima kasih atas pendampingan-Mu selama kami belajar bersama Romo Bayu. Semoga apa yang telah kami dapatkan bisa membawa pembaruan dan pendalaman iman, terutama dalam masa Prapaskah yang akan berujung pada perayaan kebangkitan putramu. Berkati Romo Bayu dalam pelayanan, studinya, agar semuanya hanya untuk kemuliaan kerajaan-Mu saja. Sekarang kami akan beristirahat, kiranya Engkau menyertai istirahat kami malam ini, sehingga kami bisa berkegiatan besok pagi. Doa ini kami panjatkan dengan pengantaran Kristus yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sudah cukup ya teman-teman ya? Sudah bisa close? Oke, terima kasih Romo. Selamat siang atau pagi waktu Roma. Terima kasih. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo, thank you. Terima kasih Romo. Bye semuanya, Bapak. Terima kasih. Bye. Bye. Istirahat. Oh, Romo Bayu. Romo nggak berkati ya? Iya, Ya selalu ya Romo. Terima kasih Iya, nggak Romo. dapat berkat Romo. Iya, kalau Romo lagi udah live kah? Belum ada berkat. Dalam firman siapa yang bisa menggugat belas kasih Tuhan? Coba. Siapa? Loh, Tuhan itu kan penjahat itu kan pembunuh. Ini ada kelas lanjutan. Ibu, Pak, Bapak, kalau yang tadi flyer yang tadi sempat ditampilkan, nanti kalau bisa di-upload di ini aja di WAG grup itu. Oke, baik Pak, siap. Makasih ya Pak. Oke, makasih Pak. Oke, selamat malam semuanya. Ruangan akan saya tutup. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya. Shalom.
Hmm.